Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview sedikit untuk pertandingan dari Liman FC dengan Bali United ya, yang akan bermain pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16. Sesuai dari data saya bermain jam 7 malam ya, dan bermain di Stadion Hong Kong Stadium. Jadi ini Bali United sebagai tim tamu ya. Jadi untuk pertandingan di playoff atau di AFC Champions League ini, saya nggak terlalu banyak bisa mempreview bagaimana tim dari Liman FC, bagaimana permainannya ya. Tapi yang saya bisa ambil dari Liman FC adalah statistik dari pemain-pemain yang cukup berbahaya. Ya, dari Liman FC yang perlu diwaspadai adalah di lini depannya, yaitu Gil Martins dan juga Everton Camargo. Ini dua pemain yang menjadi top skor di musim lalu ya di Liga Hong Kong. Jadi untuk Bali United nanti bisa mencermati ya untuk sektor belakang, untuk pemain depannya Liman FC ya, karena di musim lalu ini peringkat 2 nih Liman FC. Jadi artinya ya cukup kuat juga ini Liman FC ya, karena di musim lalu peringkat 2 di atasnya ada Kice ya. Jadi ini Kice juga salah satu tim kuat yang ada di Liga Hong Kong ya. Saya sudah pernah mendengar tim ini ya. Jadi untuk Bali United tinggal berikan permainan terbaik aja ya. Pesan saya, apa yang diinginkan oleh Teko, strateginya ingin seperti apa ya, semoga para pemain bisa menerapkan dengan bagus. Dan saya berharap sektor tengah nanti ya sudah bisa terlihat padu. Lalu yang kedua dari segi mental ya, walaupun ini bermain di hadapan supporter dari tim tuan rumah Liman FC ya, saya berharap para pemain Bali United bisa keluar dari tekanan ini. Ya, tapi kalau dilihat dari komposisi pemain Bali United ini kan usianya rata-rata sudah matang ya. Jadi harusnya untuk menghadapi tekanan dari supporter tim tuan rumah harusnya nggak terlalu banyak masalah. Ya, tekanan pasti ada, tapi harusnya masih bisa diatasi karena dari usia-usia pemain Bali United ya masih banyak yang usianya sudah matang. Ya, jadi untuk Bali United good luck, berikan yang terbaik. Nanti kita lihat di pertandingan hari ini, kalau saya bisa nonton pertandingannya secara langsung dari televisi ya, saya ada link streamingnya ya, nanti saya akan buat video reviewnya. Tapi kalau misalkan memang gak ada link streaming yang saya bisa tonton ya, mungkin saya akan bahasnya nanti aja lawan Persis Solo ya untuk Bali United, karena ya saya nggak bisa membahas kalau gak lihat jalannya pertandingan secara langsung gitu ya. Jadi good luck ya untuk Bali United di pertandingan hari ini, semoga bisa meraih hasil yang positif untuk Bali United. Lalu next ya, kita akan bahas dari preview BRI Liga 1 di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kita mulai dulu dari Persebaya Surabaya akan bertemu dengan PSM Makassar. Wah, ini pertandingan seru ya. Untuk Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar, kalau dilihat dari hasil pertandingan kedua tim terakhir, memang untuk Persebaya Surabaya di dua pertandingan terakhir sudah menunjukkan perform yang bagus. Dan untuk PSM Makassar, walaupun memang dalam 5 pertandingan terakhir ya, kita bilang masih ada inkonsisten, menang 2 kali, imbang sekali, kalah 2 kali. Tapi di 2 pertandingan terakhir, perform dari pemain-pemain PSM Makassar ini juga sudah mulai naik. Jadi di pertandingan besok saya kira ini menjadi pembuktian dari skema permainan kedua tim. Ya, saya nggak akan terlalu fokus kepada hasil akhir, tapi yang saya ingin lihat untuk Persebaya Surabaya dan PSM Makassar, dari analisa saya, besok ini match ketiga dari masing-masing tim untuk membuktikan konsistensi. Karena Persebaya Surabaya di 2 pertandingan terakhir ini sudah bermain cukup bagus. Tinggal besok bagaimana yang ketiga. Untuk PSM Makassar juga sama. Dalam 2 pertandingan terakhir, walaupun memang kalah lawan Bali United ya terakhir, tapi skema permainannya sudah naik juga nih, sudah mulai menemukan kekompakan. Jadi besok di match ketiga lawan Persebaya, ini juga pembuktian ya untuk PSM Makassar. Jadi nanti kita ketemu di video review untuk Persebaya Surabaya dengan PSM Makassar. Ya, ini bermainnya jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di Makassar jam 4 sore. Lalu next, kita ke Persita Tangerang dengan PSS Sleman. Ini bermainnya Jumat jam 7 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk Persita Tangerang dalam 3 pertandingan terakhir tanpa menciptakan gol, ya tentunya besok saya ingin melihat apakah Persita bisa bermain dengan tempo yang lebih cepat. Karena kalau dilihat PSS Sleman ini kan bermain dengan bola possession ya, terutama dari sektor tengah ini PSS Sleman sudah cukup bagus. Ya saya berharapnya sih Persita Tangerang yang bisa mengambil alih permainan ya, bisa memancing permainan PSS Sleman agar tidak bisa
menerapkan strategi bola possessionnya dengan bermain pressing. Ya, ini sebetulnya untuk Persita saya ingin lihat cara permainannya nih. Ya, lalu untuk PSS Sleman saya bilang performnya sudah cukup bagus di 2 pertandingan terakhir, bahkan 3 pertandingan terakhir. Dan besok menghadapi Persita Tangerang ya kita juga akan lihat untuk PSS Sleman apakah bisa mengambil alih permainan enggak. Karena di pertandingan terakhir ya PSS Sleman bermain sebagai tim tamu ya, tim tamu juga bisa bermain cukup bagus menurut saya ya. Terakhir lawan Persikabo ya kalau nggak salah PSS Sleman lawan Persikabo yang ditandang, lalu kemarin lawan Bayangkara. Jadi artinya untuk PSS Sleman ini dalam 2 pertandingan terakhir juga cukup bagus ya performnya, bisa menciptakan 6 gol ya, menciptakan 6 gol dan kemasukannya memang ada 3 ya, tapi rata-rata golnya Bayangkara kemarin dari servis bola mati. Jadi artinya untuk pertahanan, penyerangan ini PSS Sleman sudah cukup baik. Tinggal lihat besok di target man-nya nih. Ya, saya berharap Yeven, Hoki Caraka ya bisa memberikan kontribusi gol ini. Karena tinggal di pemain depan untuk PSS Sleman yang saya ingin lihat. Ya, jadi untuk Persita Tangerang dari tempo permainannya akan seperti apa, dan untuk PSS Sleman ya tinggal di pemain lini serangnya aja akan seperti apa besok. Kalau sektor tengah, sektor belakang saya kira sudah nggak ada masalah. Tinggal lanjutkan konsistensi untuk PSS Sleman. Ya, nanti kita ketemu di video reviewnya. Lalu next ya, ada Bayangkara dengan Borneo. Ini juga sama mainnya jam 7 malam. Jadi untuk Bayangkara ini masih ada inkonsisten, hasilnya masih belum terlalu baik. Dan besok bertemunya dengan Borneo yang 5 pertandingan terakhir juga tanpa terkalahkan. Jadi untuk Bayangkara ini harus mencermati sektor tengah dan juga sektor sayap. Karena kemarin pada saat lawan Persebaya ya, Bayangkara terakhir dan juga PSS Sleman ya sangat terlihat ya kalau permainan Bayangkara kalau sudah di pressing di bagian tengah seperti nggak bisa hidup permainannya. Nah ini besok lawan Borneo FC yang sektor tengahnya juga diisi dengan pemain yang cukup bagus ya. Mungkin kayak Hirose, Hendro Siswanto atau Adam Alis atau mungkin ada Gosling gitu ya. Nah ini juga harus dicermati nih pemain tengah dari Bayangkara ya, karena saya bilang Bayangkara sudah mulai mudah kedebak permainannya seperti yang saya bilang di awal musim. Ya, jadi ini semoga untuk pelatih Bayangkara besok lawan Borneo sudah ada kreativitas serangan, terutama dari sektor sayap. Dan untuk Borneo FC di pertandingan kemarin ya bisa menang 3-2 dengan posisi 10 pemain ya. Jadi memang untuk Borneo FC dalam hal menciptakan gol ini sudah mulai bisa terlihat tajam lagi. Dan ya besok sebagai gelandang serang aja untuk Borneo FC akan menurunkan Sapa ya, karena kemarin terakhir Gosling baru masuk di menit ke-68 ya. Jadi memang kalau saya lihat pelatih Huistra lebih menginginkan permainan Borneo lebih diisi dengan pemain box to box seperti kayak Hirose, Adam Alis gitu ya. Lalu gelandang bertahan ada Hendro Siswanto. Jadi besok kita akan ketemu di video review untuk Bayangkara dengan Borneo FC. Lalu next ya, di hari Sabtu ada Persikabo dengan Madura United. Nah ini Persikabo barusan menunjuk pelatih Aji Santoso ya setelah hijrah dari Persebaya dan sekarang bertemu dengan Madura United. Nah ini Persikabo harus waspada di sektor tengah. Kemarin kalah dari Borneo FC ya, saya bilang walaupun bermain dengan 11 lawan 10 ya, tapi memang kreativitas di sektor tengah ini nggak terlalu berjalan. Jadi lebih mengandalkan ke sektornya Varela ya, pemain sayap, atau mungkin nanti Komarudin di sebelah kanan. Nah ini harus bisa menjadi evaluasi juga dari Coach Aji Santoso untuk bisa memecahkan lini tengah Persikabo nih yang saya bilang belum terlalu maksimal kreativitasnya. Nah ini akan bertemu dengan tim Madura United di mana sektor tengah, sektor sayap ini sudah cukup konsisten. Ya sekarang berada di puncak klasemen juga terbukti dari kreativitas serangan yang terlihat sangat baik. Ya Madura United juga terakhir tanpa kemasukan ya lawan Persija. Ya terakhir 2 pertandingan sebelumnya memang kalah 3-1 lawan Rans. Tapi kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir lah ya, ini Madura United hanya kalah sekali dan menangnya 4 kali. Ya karena yang saya lihat ya komposisi pemain yang sudah kompak, sektor tengah kreativitasnya hidup dan juga sektor sayapnya hidup. Ya dan juga Brandao sebagai target man ya sudah cukup matang ini kerjasama dari Jaja atau Rivera. Jadi untuk menghadapi Madura United nanti ya Persikabo ya harus mencermati lini tengahnya
Ya, semoga lini tengahnya bisa kokoh untuk urusan pertahanan dan juga penyerangan, karena sektor tengah Madura United ini sangat kuat. Ya, ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk Persikabo besok menghadapi Madura United. Dan untuk Madura United saya bilang nggak terlalu banyak evaluasi dari saya ya, tinggal melanjutkan konsistensinya aja di pertandingan besok. Ya, kita akan lihat aja dari perform pemain Madura United di pertandingan besok lawan Persikabo akan seperti apa. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk Persikabo dengan Madura United. Lalu next ya, kita ada pertandingan Rans dengan Dewa United. Nah, ini Rans juga lagi naik daun ya. Sementara ini juga 5 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, dan justru Dewa United ini harus 4 pertandingan terakhir hanya imbang sekali, kalahnya 3 kali. Sebetulnya kalau dari skema permainan, saya bilang Dewa United ini lebih baik daripada Rans dari skemanya ya. Tapi kalau dilihat dari efektivitas menciptakan peluang, memang Rans cukup bagus. Jadi memang ada plus minusnya dari Rans dengan Dewa United. Nah, makanya besok di pertandingan Rans dengan Dewa, ya tentunya untuk Rans efektivitas gol ini sudah cukup bagus, ya tinggal di masalah kreativitas serangan. Ya, ini juga perlu diperhatikan oleh Rans kalau ingin bisa konsisten berada di puncak klasemen atau di segmen papan atas. Ya, Rans sekarang berada di peringkat kedua nih, perbedaannya 1 poin dengan Madura United. Ya, jadi pesan saya untuk Rans, jika ingin bisa bersaing di segmen papan atas, ya kreativitas juga harus tetap ada. Jangan hanya mengandalkan efektivitas untuk menciptakan gol. Ya, sedangkan untuk Dewa United dari kreativitas serangan sudah cukup bagus. Tinggal di masalah efektivitas menciptakan gol ini yang belum terlalu konsisten. Jadi permasalahan dari Dewa United tinggal ke para pemain-pemainnya sendiri. Ya, jadi dari pelatih Dewa United harus bisa memberikan evaluasi kepada pemain-pemain yang dinilai justru nggak bisa efektif dalam menciptakan peluang. Padahal skemanya sudah cukup berjalan bagus ini Dewa United. Ya, jadi nanti kita akan ketemu di video review untuk Rans dengan Dewa United. Lalu next ya, ada Barito Putra dengan Persik Kediri. Ini akan bermain di kandang Barito Putra. Jadi untuk Barito Putra dan Persik Kediri, kalau saya bilang skema permainan dari kedua tim ini sama-sama sedang naik daun ya, atau sedang naik grafik. Jadi untuk Barito Putra ini nggak mudah menghadapi Persik Kediri, dan juga kebalikannya sama ya, Persik Kediri nggak mudah menghadapi Barito. Karena kalau dibilang dari komposisi pemain, ini kedua tim sama-sama berimbang kalau menurut saya, sama-sama kuat dari sektor tengah, depan, belakang ini sama-sama kuat. Lalu dari skema permainan sebetulnya juga hampir mirip. Ya, Barito Putra bisa bermain dengan bola possession yang cepat maupun lambat, bisa mengatur tempo atau ritme. Dan untuk Persik Kediri juga sama, bisa mengatur ritme permainan. Jadi di pertandingan besok tinggal pembuktian aja untuk kedua tim. Siapakah yang bisa mengambil alih permainan, siapakah yang berhasil lebih rapi ya, membangun serangan, nggak terlalu banyak passing-passing long ball yang nggak efektif. Yaitu yang saya kira akan memiliki persentase tinggi untuk bisa meraih 3 poin. Ya, tapi tentunya tantangan ini untuk Persik Kediri memang lebih berat sedikit ya, karena ini harus bermain sebagai tim tamu. Ya, jadi nanti akan diisi oleh supporter dari Barito Putra. Nah, ini paling tinggal masalah mental dari para pemain Persik Kediri. Tapi sejauh ini saya lihat ya Persik Kediri walaupun bermain sebagai tim tamu tetap bisa keluar dari tekanan ini ya, lingkungan stadion. Ya, tinggal kembali lagi ke masalah permainan besok. Ya, jadi menurut saya ini pertandingan big match ini kedua tim karena sama-sama sudah konsisten penampilannya. Komposisi pemainnya juga sama-sama kuat. Ini bisa dibilang salah satu calon tim yang akan bisa masuk ke segmen papan atas ini, Barito Putra dengan Persik Kediri. Ya, jadi besok kita akan ketemu di video review untuk Barito Putra dengan Persik Kediri. Lalu next ya, ada Persis Solo dengan Bali United. Nah, ini untuk Bali United harus langsung terbang ke Solo ya setelah dari Hong Kong nanti ya di AFC. Jadi untuk Persis Solo dengan Bali United, kalau saya bilang dari segi penyerangan, dari segi pemain sayap, ya memang sudah cukup bagus untuk kedua tim. Ya, tapi yang menjadi PR dari kedua tim adalah menjaga konsistensi skema permainan. Ya, saya di pertandingan-pertandingan terakhir banyak mengkritik gaya permainan dari pelatihnya Persis Solo ya, dan juga Teko di Bali United ya. Di Persis Solo ada Medina ya. Jadi memang ya saya memang banyak mengkritik permainan Persis Solo karena saya lihat ya Persis Solo
di pemain tengahnya masih minim kreativitas. Sebetulnya untuk Persis Solo kalau saya lihat itu lebih pelatihnya ya Medina lebih fokus ke penyerangan. Tapi kalau Bali United sebetulnya sektor tengah juga berapa kali saya lihat sangat baik gitu ya. Tapi seringkali inkonsisten doang gitu loh permasalahannya. Jadi memang perbedaan dari kedua pelatih ini terlihat untuk fokus di sektor penyerangan dan juga sektor tengah. Untuk Persis Solo Medina lebih fokus ke sektor serang. Sedangkan kalau Teko masih menyeimbangi, gak hanya di sektor serang, tapi sektor tengah juga diperhatikan gitu loh. Walaupun memang sektor tengah berapa kali saya bilang masih ada inkonsisten. Nah ini besok bertemu Bali United, bertemu dengan Persis Solo. Ya saya berharap sekali untuk kedua tim besok jangan bermain berdasarkan dari skill individu pemain ya, tapi lebih ke skema permainan. Saya berharapnya pertandingan Persis Solo dengan Bali United ini, kalau keinginan saya melihat nanti ya, itu bermain dengan skema permainan. Jadi bukan bermain dengan lebih ke otot yang mengandalkan kecepatan dari pemain sayap, bermain lebih cenderung long ball, gak ada kreativitas serangan atau penerapan skema permainan. Nah ini yang saya berharap untuk Persis Solo dan Bali United. Semoga ada titik di mana perubahan dari permainan kedua tim. Ya saya berharapnya besok untuk Persis Solo bertemu Bali United dan Bali United ketemu Persis Solo ya. Saya berharap ini titik awal untuk perubahan skema permainan yang lebih baik lagi untuk kedua tim. Ya karena Persis Solo sekarang berada di peringkat ke-14 ya. Untuk Bali United masih aman di peringkat ke-5. Ya, tapi kalau dibilang dari skema permainan, ya saya bilang kedua tim masih sama-sama, ya sektor tengahnya belum terlalu terlihat berkreativitas. Jadi lebih banyak mengandalkan sektor sayap dan lebih condong fokus kepada skill individu pemain. Ya, ini juga nanti kita akan lihat dan kita bahas di video review aja untuk pertemuan dari Persis Solo dengan Bali United. Lalu next ya, hari Minggu ada Persija Jakarta dengan Arema. Nah ini untuk Persija Jakarta juga kita akan lihat di pemain asingnya nanti ya, Gajo, Simic, ya Rio nggak tahu bisa bermain atau enggak ya. Jadi artinya untuk Persija Jakarta memang sejauh ini yang membuat performnya inkonsisten menurut saya, yaitu kembali ke kualitas pemain. Ya, kekompakan antara pemain, terutama dari Gajos dan juga Simic. Sebetulnya kalau Persija Jakarta ya, misalkan hanya memasang Rio Matsumura, mencadangkan Gajos dan Simic, sebetulnya permainan memang lebih terlihat hidup kalau yang saya lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi pemain asingnya cuma ada Rio dan Kudela gitu. Ya, Gajos dan Simic misalkan dicadangin gitu. Itu aliran bola memang lebih terlihat maksimal. Cuma permasalahannya kan Persija Jakarta tidak memiliki pemain yang bisa konsisten ya menciptakan gol. Ya kecuali kalau Persija bermain tanpa pakai striker murni. Ya, Aji Kusuma nggak dimainkan dari awal. Nah itu mungkin ya kreativitas terlihat lebih bagus. Cuma masalahnya di menciptakan gol inilah ya menurut saya PR dari Persija yang terlihat justru inkonsisten. Makanya ketika mendatangkan Simic kan yang diharapkan Simic bisa menjadi jawaban ya atas selama ini yang saya lihat kelemahan Persija ya di masalah menciptakan gol. Nah ini makanya Simic besok ya kalau dimainkan dari awal ya semoga bisa membuktikan. Sedangkan untuk Arema FC sebetulnya kalau dilihat dari pemain-pemainnya ya itu cukup bagus. Tapi kalau berbicara dari konsistensi permainan ya memang di babak kedua seringkali terlihat permainan justru gak maksimal. Biasanya di babak pertama Arema bermain cukup bagus. Tapi nanti di menjelang menit-menit 70 ya terkadang saya lihat juga pergantian pemain gitu ya atau starting line up dari Arema ya memang seperti lagi mencoba-coba dulu dari pelatih barunya ya kalau nggak salah Coach Kuncoro ya ini kan pelatih baru ya jadi memang proses ini terus dilakukan oleh Arema FC ya sebetulnya ini waktunya sudah nggak banyak ya karena Arema kan sementara hanya memperoleh 2 poin ya dan sekarang Arema harus mendatangkan pelatih baru ya Coach Kuncoro. Ya artinya Arema harus mulai berproses lagi. Ya sebetulnya momennya nggak tepat ya, tapi kan mau gimana lagi, ini sudah terjadi. Jadi besok lawan Persija Jakarta ya untuk Arema tinggal kita lihat aja. Ya bagaimana menjaga konsistensi dari para pemainnya dulu nih selama 90 menit. Lucero juga saya bilang permainannya justru semakin kesini semakin menurun performnya.
Padahal di awal-awal musim Lukero ini bermain cukup bagus loh. Ya, ini juga bisa menjadi evaluasi dan pembuktian besok lawan Persija Jakarta. Ya, jadi untuk Persija Jakarta dengan Borneo FC nanti kita ketemu di video review aja. Lalu next ya, ada PSIS Semarang dengan Persib Bandung. Ya, ini juga pertandingan cukup seru karena PSIS Semarang ini lagi naik daun juga ya. Performnya lagi naik, grafiknya naik. Dan untuk Persib Bandung justru ada inkonsisten ya. Terakhir di kandang sendiri harus imbang 1-1 dengan Barito Putra. Jadi untuk PSIS Semarang saya bilang tinggal melanjutkan konsistensi ya, karena Coach Agius ini di pertandingan-pertandingan terakhir saya sudah melihat banyak sekali evaluasi ya yang sudah diberikan. Ya, jelas perubahan dari setiap permainan PSIS Semarang ini bisa berubah. Ya, jadi kalau boleh dibilang strateginya Agius ya ini di setiap pertandingan tergantung dari musuhnya siapa. Nah, yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung adalah bisa menjaga kreativitas para pemainnya agar kompak. Sebetulnya saya masih melihat pemain Persib Bandung ini sedikit masih kurang kompak di sektor sayap dengan sektor tengah. DDS juga sama. Ya, kalau saya bilang kemarin lawan Barito, ya selain nggak terlalu maksimal dalam menciptakan peluang, ada beberapa momen sedikit individual. Ya mungkin ini juga ada ingin membuktikan ya kalau DDS masih bisa dalam hal urusan menciptakan gol masih bagus. Tapi ini juga harus diperhatikan karena besok PSIS Semarang di sektor tengah ini cukup ketat. Di sektor sayap juga cukup bagus. Maka dari itu saya ingin melihat kreativitas dari sektor tengahnya Persib Bandung. Ya, terutama dari Hodak. Ini kan Hodak sudah pertandingan ke berapa ini berarti? Terakhir pertandingan ketiga ya. Sudah pertandingan ketiga bersama Persib Bandung. Ya, saya berharap di pertandingan keempat besok lawan PSIS Semarang, ya Persib Bandung sudah ada perubahan dari sektor tengah. Karena menurut saya kunci untuk mengalahkan PSIS Semarang gitu ya jelas di sektor tengahnya. PSIS Semarang ini sangat solid di pertandingan-pertandingan terakhir di sektor tengah. Apalagi kalau Dewangga main gitu ya. Kemarin kan Dewangga nggak main ya lawan Dewa United. Tapi sektor tengahnya sangat solid. Makanya kemarin lawan Dewa United, walaupun Dewa United bisa mendominasi, tapi akhirnya juga kedorong ke sayap karena sektor tengahnya nggak terlalu cepat memberikan passing. Jadi inilah yang saya ingin lihat, counter yang akan dilakukan oleh Hodak untuk permainan PSIS Semarang ini seperti apa. Kalau Agius sudah terbukti sering memberikan counter-counter kepada tim-tim musuh, tinggal di Hodak nanti akan seperti apa counternya terhadap permainan dari PSIS Semarang atau strateginya Agius. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja untuk PSIS Semarang dengan Persib Bandung. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian dari preview Liman FC dengan Bali United. Lalu ada preview juga dari total 18 tim ya di Liga 1 yang akan bertemu di hari Jumat, Sabtu, Minggu besok. Ya, jadi selamat bertanding untuk semua klub dan juga selamat menonton ya untuk semua supporter di klub Indonesia Liga 1. Ya, jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.